Yo netizen, belakangan kasus KDRT Leslar di-blow up habis-habisan oleh media. Dan mirisnya jadi bahan gibah, terlalu mencampuri urusan rumah tangga orang lain. Kalau dipikir-pikir, kasus KDRT ini menguntungkan pelaku kasus KDND ya. Oke, gue bukan mau ngebahas permasalahan rumah tangga mereka, tapi gue mau ngejelasin apa penyebab KDRT sekaligus mengungkap apa solusinya. Oke, kita bahas penyebabnya dulu nih. KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. KDRT ini bisa berupa kekerasan fisik maupun mental. Nah, bisa jadi pelakunya laki-laki atau bahkan bisa jadi perempuan. Lantas, apa yang menyebabkan seseorang tega melakukan tindak KDRT? Gua baca di situs resmi Kemenpa, penyebabnya itu beragam. Yang salah satunya bisa dari faktor individu semisal selingkuh, tukang jajan, pemakai, peminum, penjudi, dan lain-lain. Kemudian ada juga faktor dari ekonomi, misal miskin, nganggur, jelek, hidup lagi. Ya gitulah kira-kira. Tapi sayang, Kemenpa malah menggarisbawahi kesetaraan sebagai solusi dalam menindak KDRT. Mana bisa suami dengan istri itu disetarakan? Karena pasti akan ada kondisi di mana perempuan tidak bisa disetarakan dengan laki-laki. Begitu juga sebaliknya. Ya kali bini lu lagi hamil masih lu suruh kerja. Ya kali bini lu lagi datang meteor lu ajak stretching gitu. Kalau gitu sama aja KDRT dong Udin. Kalau setara justru lucu. Sayang loh, setingkat kementerian solusinya kok nggak mudah. Nah terus apa dong solusinya? Solusinya Islam. Nah, selain karena faktor individu dan ekonomi tadi, sebenarnya ada faktor sosial, yang mana pada faktor ini problem perspektifnya adalah kehidupan masyarakat yang sekuler dan liberal. Dalam sistem sekuler ini memang semakin berat menunaikan kewajiban suami. Misal, memberi nafkah untuk keluarga semakin sulit. Ini bisa menjadi masalah. Istri juga, kalau tidak punya pemahaman terkait ketetapan Allah soal rezeki, maka bisa memicu cekcok. Bahkan bukan hanya berujung pada KDRT, namun juga perceraian. Kemudian juga yang menjadi pemicu terjadinya tindak KDRT adalah faktor liberal, yaitu gaya hidup bebas. Seorang istri atau suami tidak membatasi dirinya dengan siapa dia bergaul, merasa bebas berkholwat dengan yang bukan mahram. Akhirnya dalam kekosongan iman, setan menggoda sehingga perselingkuhan atau perzinahan pun terjadi. Jika membahas persoalan KDRT, kita tidak bisa melepaskan peran dan fungsi sebuah negara. Bagaimana negara menyediakan lapangan pekerjaan sehingga suami mampu memenuhi kewajiban keluarga dan tidak terjadi cekcok urusan nafkah. Tayangan media pun harus bersih dari unsur mengundang syahwat dan maksiat, sehingga perselingkuhan dan acara lirik-lirik rumput tetangga terhindarkan. Inilah penyebab utama yang meruntuhkan harmoni keluarga, sehingga rumah tangga tidak lagi diikat dengan ikatan yang kokoh. Jadi, kesimpulan dari seluruh pembahasan kita kali ini adalah ikatan keluarga hanya bisa kokoh jika kita melihat pernikahan dari perspektif agama, bahwa tujuan dibangunnya rumah tangga itu dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sudah tahu menikah dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tentu masing-masing dari kita akan menjalankan hak kewajiban, kewenangan berdasarkan bagaimana syariat Allah mengatur, bukan atas dasar persamaan matematis, apalagi nafsu. Selain itu, yang paling krusial, negara juga mempunyai peran penting untuk melindungi lingkungan ekonomi serta sosial para pemimpin rumah tangga agar tidak terdukung untuk melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga. Dan semua hal yang kita jelaskan barusan hanya mampu diterapkan secara paripurna oleh suatu negeri yang sudah diatur dengan syariat Islam secara kafah. Wallahu a'lamu bis shawab.